Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Wakil Ketua DPR RI, Ibu Haja Sari Yulianti. Kita berikan aplaus kepada Ibu Sari yang sudah sempat hadir. Ibu pagi ini kok senyumannya bagus karena mungkin acara geotermal kali. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan, abang saya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Dudung Abdurrahman. Pak Dudung makasih banyak. Pak Dudung ini jabatannya Kepala Staf Kepresidenan, tapi kewenangannya melebihi dari semua menteri. Karena yang bisa memanggil menteri-menteri itu cuma presiden. Kami sesama menteri, Menko pun hanya mengkoordinir beberapa menteri di bawah koordinasi. Tapi Pak Dudung ini memanggil semua menteri. Karena itu ngeri-ngeri sedap jabatan Pak Dudung ini. Karena mungkin bintangnya 4 kali ya. Yang saya hormati seluruh pejabat kementerian, wamen-wamen yang hadir, yang sempat hadir, Direktur BUMN, Dirut Direksi BUMN, yang saya hormati Gubernur yang hadir, sempat hadir, Bupati Wali Kota yang sempat hadir, yang saya hormati yang mulia para duta besar yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Bapak Julfi Hadi. Luar biasa sekali Pak Julfi. Kalau tidak salah sejak saya jadi Menteri SDM, datang terus di acara Bapak ini. Betul ya? Saya sudah yang ketiga kali loh. Bapak harus kasih saya penghargaan, sudah 3 kali saya. Ini saya sebenarnya nggak ada agenda ke sini sebenarnya, masih batuk saya. Tapi bangun pagi lihat mukanya Pak Julfi sama Ibu Enia, Dirjen BTKE gitu. Bapak Ibu semua peserta yang hadir, yang saya mohon maaf dari teman-teman pengusaha, asosiasi lain, teman-teman dari pemangku kepentingan yang lain yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi untuk teman-teman mengundang Bapak Presiden. Tapi karena Bapak Presiden ada satu dan lain hal, urusan negara ini memang banyak yang diurus. Jadi beliau menyampaikan salam hangat untuk seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tuhan Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangkaian pembukaan acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition IGC 2026. Bapak Ibu semua, saya tidak akan ngomong panjang karena tadi dari Ketua Asosiasi sama Ibu Enia sudah menjelaskan teknis. Namun saya mau sampaikan beberapa informasi. Kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kondisi geopolitik dunia tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi kapan ketegangan ini selesai. Dampaknya apa? Pertumbuhan ekonomi global terkoreksi. Dan kondisi ini semakin hari membuat hampir semua pemimpin dunia akan memprioritaskan dalam membangun program untuk memproteksi kepentingan negara masing-masing. Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu tadi, maka apa yang terjadi? Harga daripada minyak dunia saya memperumpamakan seperti orang sakit malaria. Pagi bisa turun, malam bisa naik. 3 hari bisa turun, 7 hari bisa naik.
tergantung daripada kesepakatan dan isu yang dibangun antara Selat Hormuz dikuasai oleh siapa dan sudah ditutup atau sudah dibuka. Bayangkan kalau hampir semua dunia menggantungkan hidupnya di sektor energi gara-gara Selat Hormuz, di mana letak kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa, termasuk Indonesia. Dan atas dasar pemikiran itu, bahwa Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera mencari terobosan-terobosan alternatif dalam rangka mendorong kedaulatan energi kita. Bapak Ibu semua, hari ini Indonesia pada kuartal kedua pertumbuhan ekonominya masih di angka 5,21% atau di atas 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama 5,45%, hampir 5,5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di antara negara-negara G20. Dengan inflasi kita di bawah 3%. Nah, dalam perspektif itu kemudian kalau kita mendorong kepada konsensus Paris Agreement, itu kan kita berbicara tentang net zero emission dan memakai energi baru terbarukan. Indonesia akan tetap konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi kesepakatan terkait dengan Paris Agreement. Kita akan mendorong net zero emission kita pada 2050 sampai dengan 2060. Sekalipun kita tahu bahwa konsensus ini ada sebagian negara tidak komit. Contoh, beberapa negara yang melakukan inisiasi untuk segera beralih dari fosil ke energi baru terbarukan, sekarang ini mereka memesan batu bara yang cukup besar di Indonesia. Jadi kita kadang-kadang inkonsistensi kesepakatan global. Yang orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Dan ini terjadi. Amerika sendiri keluar daripada komitmen Paris Agreement. Ada apa cerita di balik ini semua? Tetapi Bapak Ibu semua, sekali lagi saya katakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu sudah memutuskan bahwa perubahan atau mengkonversi dari energi fosil kepada energi bersih bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi bagaimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita yang lebih baik. Ini konsensusnya. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita wariskan kepada generasi kita. Dan ini sebagai bentuk kontribusi Indonesia kepada dunia. Nah, apa yang dilakukan? Pertama Bapak Ibu semua, bahwa kita di Indonesia sudah menetapkan RUPTL 2025 sampai dengan 2035, 70% sampai 75% RUPTL kita itu adalah dengan bauran energi atau sekaligus dengan energi baru terbarukan. Mulai dari gas, mulai dari solar panel, mulai dari geothermal, mulai dari air, semuanya. Dan sebagai bentuk keseriusan pemerintah, kemarin dalam pidato pengantar APBN Bapak Presiden, itu menyampaikan bahwa kita akan mendorong untuk membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Dan tahun ini kita akan sudah mulai di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Ini dengan Pak Darmo mana tadi? Pak Dirut PLN ya. Kita sudah bahas. Tendernya kita akan mulai lakukan sekarang. Jadi Bapak Ibu semua, bauran energi baru terbarukan kita akan tetap lakukan. Karena apa? Lifting kita sampai dengan sekarang tidak lebih dari 600 sampai 610 ribu barel. Konsumsi kita itu 1,5 1,6 juta barel. B50 itu mampu mengkonversi kurang lebih sekitar 300 ribu sampai 350 ribu barel. Rata-rata kita masih membutuhkan impor kurang lebih sekitar 700 ribu barel per tahun. PLN
itu membutuhkan kurang lebih sekitar 200 sampai 250 ribu barel. Tergantung dia. Kalau gasnya habis, produksi dari energi baru terbarukan tidak, dia masuk lagi ke diesel. Nah, cara-cara seperti ini, ketergantungan kita harus segera kita meminimalisir. Dalam rangka menuju kepada kedaulatan energi. Bagaimana dengan geothermal? Bapak Ibu semua, geothermal ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Ketua Asosiasi dan Ibu Enia, bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang mempunyai resource terhadap geothermal. Kita nomor 1, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor 2, Amerika masih nomor 1. Sejak saya dilantik jadi Menteri SDM, saya cek apa sih yang membuat lambat? Karena saya dulu pengusaha juga. Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Dan setelah saya masuk pemerintah, saya jadi Menteri Investasi. Pengusaha itu kan mau cepat. Tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana? Maka yang pertama saya lakukan adalah memangkas tahapan peraturan yang panjang lebar itu. Dan sekarang ternyata setelah saya evaluasi, masih banyak juga hambatan-hambatan terhadap aturan-aturan itu. Bapak Ibu semua, tidak ada cara lain adalah untuk melakukan percepatan implementasi geothermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator. Tidak bisa main sendiri-sendiri. Saya juga sudah mengecek nilai keekonomian. Sekalipun sudah mencapai 9,5 sen per kWh, tapi oleh teman-teman asosiasi mengatakan masih kurang. Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal. Ini Bapak Ibu semua yang akan kita lakukan. Nah, untuk menuju ke sana, saya juga minta komitmen kepada teman-teman pengusaha. Bagi teman-teman pengusaha yang sudah mendapatkan konsesi, harus juga cepat. Jangan konsesinya ditahan. Kalau ditahan, itu juga memperlambat. Jadi jangan sampai keterlambatan itu hanya dianggap sebagai yang dilakukan oleh pemerintah. Saya selalu menandatangani penghentian sementara. Penghentian sementara. Ini kan bagian daripada strategi. Syukur alhamdulillah kalau betul ada masalah ya. Tetapi saya kan mantan pengusaha, intuisi dan penciuman saya kan tahu. Penghentian sementara ini kan dalam rangka memperpanjang masa kontrak kalian karena kalian ada persoalan di situ. Syukur kalau itu persoalannya rakyat. Tapi kalau persoalan teknologi, persoalan uang, itu bermasalah. Saya mohon maaf teman-teman dari DEN. Aduh, saya tadi lihat ini teman-teman dari DEN ini yang membuat arah kebijakan Pak Setia dan teman-teman. Tolong juga awasi mereka ini. Jangan perpanjangan-perpanjangan itu hanya penghentian sementara, ternyata ada abu lekenya juga di situ. Itu. Enggak, kita mau fair-fair aja. Sorry teman-teman dari DEN, tadi saya baru lihat. Nah, ini yang saya melihat masalah. Izin sudah diperpanjang 1 kali. Mau juga 2 kali diperpanjang. Ada juga yang mau 3 kali. Begitu kita mau kena pemutusan, lobby lagi. Pakai ini. Bolehlah, yang penting kalian ada punya komitmen gitu loh. Bagi kami pemerintah, siapapun yang mengerjakan gak apa-apa, yang penting cepat. Dan karena itu konsesi ini, yang tadi sudah ditandatangani, itu pun kita bisa lakukan. Yang lain adalah, geothermal dalam pandangan saya, tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geothermal. Tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain gitu loh. Supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Di beberapa tempat itu sudah terjadi. Dengan pengeringan kopi, beberapa industri yang lain,
petrochemical. Saya pikir ini adalah bagian daripada kreativitas kita. Jadi jangan persepsi kita bahwa geothermal itu hanya didorong untuk di sektor kelistrikan. Harus ada multiplier efeknya di situ yang akan kita lakukan. Dan yang berikut Bapak Ibu semua, bahwa saya ingin ke depan teknologi ini penting untuk dilakukan sebuah upaya inovasi. Tanpa ada inovasi teknologi, ini akan susah untuk kita membuat secara kompetitif. Energi fosil itu mungkin sekarang dan masa lampau. Dan energi yang ke depan adalah energi baru terbarukan. Anak-anak muda sekarang itu begitu ditanya investasi pakai energi apa, begitu kita bilang pakai batu bara ataupun solar, mereka bilang apa nggak ada energi yang lain lagi. Dan dunia sekarang itu ketika produknya lahir daripada energi bersih, itu harganya akan jauh lebih tinggi ketimbang produk yang dilahirkan dari energi yang dari fosil. Saya pikir ini Bapak Ibu semua beberapa keunggulan-keunggulan komparatif yang bisa kita lakukan, dan saya meminta kepada Dirjen, Ibu Dirjen, yang semua wilayah-wilayah kerja yang sudah ada segera ditenderkan aja. Kan ada pengembangan, ada di Maluku, di beberapa daerah lain. Tapi gubernurnya, pemdanya diajak bicara. Jangan sudah masalah baru kalian ajak bicara. Dari awal diajak bicara. Tadi ada Bupati Maluku Tengah tadi, Ojan tadi. Ya itu dia punya ada di Banda Baru itu ada sekitar 40 sampai 60 megawatt. Itu di tempat saya itu di belakang itu Banda Baru itu saya kecil-kecil saya tinggal di situ Pak Bupati. Saya lebih tahu wilayah itu daripada Pak Bupati. Ya, itu tempat saya kecil-kecil itu. Tempat saya SD, SMP di situ. Tempat saya berkebun. Bahkan mungkin dari rumah nenek saya itu tidak lebih dari 1,5 kilo. Itu. Kalau bisa pengusahanya kasih pengusaha yang bonafit lah. Jangan pengusaha bawa proposal, habis itu baru cari investor lagi. Itu sampai ayam tumbuh gigi nggak selesai itu. Itu nggak selesai itu. Jadi pengusahanya itu harus yang punya skill, punya uang, punya teknologi dan punya tim. Jangan punya uang, nggak punya tim, nggak selesai juga itu barang. Punya tim, nggak punya duit, susah juga. Jadi ini yang penting saya pikir untuk dilakukan kolaborasi. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya mendoakan agar energi geothermal ini ke depan, saya nggak mau bicara 100 tahun lah, karena kita rata-rata usia ini kan sudah di kepala 5 semua ini. Ya kita pingin untuk bauran energi Bu Enia, targetkan aja lah sampai dengan 2050, itu minimal, itu 15% dari total energi nasional kita. Karena potensi kita masih cukup bagus, hampir 30 gigawatt, 27 sampai 30 gigawatt. Itu cukup besar, tapi sudah barang tentu dengan teknologi dan keuangan yang mumpuni. Bapak Ibu semua demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.